Oke, jadi Real Madrid baru aja menang kan? 2-1 lawan Benfica. Tiket ke babak 16 besar Liga Champions udah di tangan. Secara teori, misi sukses. Tapi, pernah gak sih kalian nonton pertandingan di mana tim kalian menang, tapi rasanya malah was-was? Nah, kemenangan di Santiago Bernabeu ini persis kayak gitu. Aneh, tapi justru terasa mengkhawatirkan. Gimana ceritanya coba? Kemenangan yang harusnya dirayakan malah jadi kayak lampu kuning. Kok bisa kemenangan sepenting ini malah bikin kita garuk-garuk kepala? Lebih banyak nanya daripada dapat jawaban. Iya, Madrid memang lolos, tapi cara mainnya itu loh. Nah, ini yang mau kita kupas tuntas, karena ceritanya ini punya dua sisi yang beda banget. Kalau kita lihat dari atas kertas, ya jelas, faktanya simpel, mereka lolos. Udah titik. Di kompetisi sekelas Liga Champions, hasil akhir itu segalanya kan? Mimpi Eropa mereka tetap nyala. Target tim tercapai. Ini fakta dasarnya, dan ini nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, kalau kita ngomongin kenyataan di lapangan, ceritanya jadi beda jauh. Jauh lebih rumit, Madrid sempat ketinggalan duluan loh. Dan lagi-lagi, penyakit lama mereka kumat. Kemenangan ini tuh rasanya lebih kayak diselamatin sama keajaiban individu bukan karena permainan tim yang solid dan meyakinkan. Sama sekali bukan. Oke, tapi biar adil, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Karena di tengah semua kekhawatiran itu, ada satu bagian dari tim yang penampilannya, wow, luar biasa. Justru mereka yang bersinar paling terang, lini tengahnya. Coba deh kalian bayangin tekanannya kayak apa. Era emas Kroos dan Modric baru aja selesai, ninggalin lubang yang super besar. Gelandang-gelandang muda ini dikritik non-stop sama publik. Terus, puncaknya nih, pemain andalan mereka, Jude Bellingham, malah absen karena cedera. Dan ini pertandingan wajib menang di Eropa. Gila kan tekanannya? Dan apa yang terjadi? Wah, bener-bener di luar ekspektasi. Lini tengah yang biasanya kita lihat kaku, mainnya ragu-ragu, malam itu kayak kesurupan. Mereka berubah total jadi jantung permainan tim, mainnya lepas banget, kreatif. Sesuatu yang udah lama banget nggak kita lihat dari mereka. Dan ada dua nama nih yang jadi motornya. Nih, kita lihat angkanya biar lebih jelas. Aurelien Tchouaméni, dia nggak cuma nyetak gol penyama kedudukan yang penting banget, tapi ini tuh gol pertamanya di Liga Champions. Momen pembuktian yang pas banget. Terus ada Federico Valverde yang jadi dinamo tim malam itu. Dia ngasih assist buat golnya Tchouaméni dan jadi otaknya gol kedua. Gila, justru pas tekanannya paling gede, mereka malah tampil paling keren. Oke, cukup untuk yang manis-manisnya. Sekarang kita balik koinnya. Kalau tadi lini tengah jadi pahlawan, nah lini belakangnya ini balik lagi jadi biang kerok. Masalah lama yang kayaknya nggak sembuh-sembuh terus aja menghantui. Ada satu momen spesifik yang benar-benar ngerangkum semua masalah ini. Golnya Benfica di menit ke-14 itu bukan cuma sekedar guang kebobolan, itu tuh kayak ringkasan dari semua masalah pertahanan Madrid. Momen yang bikin seisi Stadion Bernabeu hening seketika. Cerminan dari betapa rapuhnya pertahanan mereka. Ini udah jadi pola loh. Coba kita bedah ya gimana proses gol itu bisa terjadi. Ini bukan satu orang, tapi kayak efek domino. Pertama Carreras ketinggalan posisi, terus Camavinga telat banget buat nutup lari lawan, lanjut Asensio sapuannya panik dan gak bersih, dan terakhir Rudiger sama Alexander-Arnold cuma bisa bengong nonton bola masuk gawang. Bener-bener berantakan kan? Nah, ini nih poin utamanya. Gampang banget kan kalau kita nyalahin, oh ini karena Eder Militao cedera. Tapi ayolah. Kesalahan-kesalahan mendasar kayak gini, salah posisi, telat ambil keputusan, itu bukan lagi soal satu pemain yang hilang. Ini udah jadi masalah sistemik, masalah pola main yang jadi penyakit Madrid sepanjang musim ini. Masalahnya ternyata nggak berhenti di belakang doang. Kalau kita lihat ke lini depan, wih, ada kekosongan yang kerasa banget. Hilangnya satu pemain bintang benar-benar mengubah total cara mereka menyerang. Coba deh kita bandingin. Kalau ada Kylian Mbappe, serangan balik Madrid itu mematikan. Kecepatannya bikin bek lawan kocar-kacir, dan itu ngebuka ruang buat pemain lain. Nah, tanpa dia, serangannya jadi lambat. Gampang banget dibaca. Ujung-ujungnya semua beban ditaruh ke pundaknya Vinicius Junior sendirian. Kasian kan? Nol. Angka ini kelihatannya simpel ya. Tapi di balik angka 0 ini ada cerita yang menggambarkan betapa tumpulnya serangan Madrid malam itu. Terutama dari striker penggantinya. 0 tembakan. Itu adalah jumlah tendangan ke gawang dari Gonzalo Garcia selama 84 menit di lapangan. 84 menit. Dia cuma nyentuh bola 21 kali. Itu kadang lebih sedikit dari kiper lawan.
Ini bukan cuma angka, ini bukti nyata kalau lini depan Madrid itu terisolasi banget. Gak ada supply, gak ada ancaman. Jadi, dengan lini tengah yang lagi on fire, tapi pertahanan yang bocor dan serangan yang tumpul, terus gimana nasib Real Madrid ke depannya? Apa artinya semua ini buat perjalanan mereka di sisa kompetisi? Anggap aja mereka baru lulus satu ujian ya, walaupun dengan nilai yang pas-pasan banget dan banyak catatan merah. Tapi sekarang, ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Lawan berikutnya di babak 16 besar itu bukan tim sembarangan. Bisa jadi ketemu Manchester City atau Sporting. Tim-tim yang gak akan kasih ampun buat kesalahan-kesalahan kayak tadi. Ya, pada akhirnya inilah intinya. Misi sih tercapai, mereka lolos. Tapi kemenangan ini lebih terasa kayak peringatan daripada pembuktian. Mereka lolos, tapi dengan ninggalin PR yang seabrek dan keraguan besar. Apa mereka beneran sanggup bersaing di level paling atas? Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah ini. Oke, mereka selamat lawan Benfica. Tapi, apa mereka bisa selamat kalau lawannya sekelas Manchester City? Atau Sporting? Dengan pertahanan yang rapuh dan serangan yang ompong begini? Pertanyaannya bukan lagi apakah Madrid akan lolos, tapi seberapa jauh mereka bisa bertahan dengan cara main seperti ini.